berada di penjara selama 404 hari, membuat 39 kunci dengan tangan, berhasil membuka 15 pintu penjara. Pelarian yang sulit itu adalah kisah nyata. Kisah ini dimulai ketika Tim Jenkins duduk di toilet, masukkan kotak cerutu uang kertas ke dalam pantat, karena dia akan masuk penjara. Dan beberapa ratus dolar ini telah menjadi kunci yang membantunya melarikan diri setelah 400 hari. Karena memprotes gerakan yang tidak adil, dia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Kolaborator Stephen Lee dijatuhi hukuman 8 tahun. Keduanya dikirim ke penjara Pretoria, dijaga dengan sangat ketat untuk menjalani hukuman. Setelah pemeriksaan menyeluruh dari rongga mulut, melalui 10 gerbang besi besar, akhirnya mereka sampai di sel. Di luar setiap sel ada 2 pintu besi. Untungnya, Tim Jenkins diatur di sisi Stephen Lee. Pada waktu makan, paman botak itu batuk. Semua tahanan berseragam abu-abu, bersama-sama mengetuk mangkuk dan memukul meja sebagai tanggapan. Ternyata paman botak adalah bos mereka. Saat jogging, langkah kaki Tim Jenkins goyah. Diperhatikan oleh paman botak, dia segera mengenalinya. Ada sesuatu di pantatnya. Dia menyarankan Tim Jenkins untuk segera melepaskan ide untuk melarikan diri. Karena dinding diafragma di sini tingginya 6 meter. Di atas penuh dengan kail pancing. Dan lampu sorot raksasa. Penjagaan 24 jam. Penembak jitu diubah menjadi 3 shift di menara pengawas. Jenkins berkeringat. Dibutuhkan banyak usaha untuk menarik keluar pipa. Paman botak membantunya, menyembunyikan uang kertas dalam tabung pasta gigi. Letakkan di posisi yang mudah dilihat. Setiap hari Tim Jenkins menatap lubang kunci di pintu besi. Hari ke-23. Akhirnya dia punya ide. Dia meletakkan selembar kertas kosong di kunci. Dan tekan keluar garis besar lubang kunci. Lalu masukkan kertas itu. Gunakan pensil untuk mengukir struktur bagian dalam. Akhirnya ukur kedalaman lubang kunci dengan tongkat kertas. Itu benar, dia ingin membuat kunci penjara. Rencana yang tampaknya gila ini untuk melarikan diri mendapat dukungan dari sesama narapidana. Saat makan, pria berambut keriting itu sengaja menumpahkan piringnya. Tim Jenkins mengambil kesempatan untuk mengamati kontur kunci. Para penjaga datang untuk mengawasinya. Stephen Lee bahkan memprovokasi publik untuk mengulur waktu untuk Tim Jenkins. Setelah beberapa hari pengamatan, Jenkins terus-menerus mengukir bentuknya dari kunci penjaranya dalam pikirannya. Setelah itu, Tim Jenkins tidak menyia-nyiakan peluang untuk mengamati kuncinya. Setelah banyak modifikasi, akhirnya di hari ke-73, dia menciptakan gambar kunci pertama. Dia membuat kunci untuk melarikan diri dari penjara. Dipotong secara presisi dan dipoles dengan hati-hati, menurut setiap kontur kunci sampel. Kemudian rekatkan bagian yang bergerigi. Terakhir, masukkan kap lampu untuk membuat bentuknya. Setelah uji kekerasan sederhana, kunci pertama lahir. Dia pindah ke pintu besi kamarnya. Pasang perlahan lubang kunci, putar perlahan. Tak disangka mulus. Suara gemeretak, pintu terbuka. Pintu besi normal yang terlihat tidak bisa ditembus dibuka dengan mudah. Tapi masalah sulit berikutnya datang. Karena pintu kedua hanya bisa dibuka dari luar. Bahkan jika dia memiliki kunci, bagaimana dia bisa membukanya dari luar? Kemudian Tim Jenkins terus memindai dengan mata telanjang kunci pada penjaga penjara. Amati dengan seksama sampai hari ke-100. Kunci kedua berhasil diukir. Dia mencoba membuka kuncinya saat membersihkan. Setelah banyak koreksi, kemudian kuncinya berhasil diputar, bilah kuncinya keluar. Para narapidana bersorak dengan suara kecil, tapi tidak bisa memutar kunci kembali. Bilah pengunci tersangkut di luar, tidak bisa masuk. Pada saat itu, pria berambut keriting mengumumkan bahwa penjara akan datang. Terburu-buru, Tim Jenkins menggunakan kekuatan. Buat kunci kayu patah. Tim Jenkins segera mengaitkan tongkat kayu di lubang kunci. Tapi bila kuncinya masih ada di luar sana. Setelah penjaga pergi, Jenkins dengan panik memukul-mukul lidah kuncinya. Tapi kunci besi itu tetap tidak bergerak sama sekali. Pada malam hari, Tim Jenkins dengan gugup berbaring di tempat tidur. Tunggu sipir datang untuk mengunci pintu. Kurator menemukan suara berderak. Meskipun dia merasa ini aneh, tapi tidak bisa memikirkan alasannya. Mendengar bahwa penjaga penjara telah pergi, Jenkins menghela nafas lega. Hari ke-142, Tim Jenkins menemukan panjang pel cukup untuk mencapai pintu besi dari jendela. Tim Jenkins mendapat ide ketika dia melihat mesin pemintal.
Dia menciptakan perangkat spindle. Di malam hari, dia memegang cermin di satu tangan. Satu tangan menggoyangkan tongkat itu. Kuncinya mengenai pintu besi, membuat suara. Bergegas di lorong. Akhirnya dikalibrasi. Satu putaran, dia mulai mencoba setengah putaran. Berbalik lagi. Sekali lagi. Akhirnya berhasil. Pada saat itu dia menemukan penjaga di luar. Sepertinya dia sedang menatapnya. Karena merasa khawatir, dia menjatuhkan kunci di luar. Sialan, apa yang harus aku lakukan? Dia dengan cepat mengunyah sepotong permen karet. Pelan, pelan. Jangan terlalu cepat. Tangan harus kuat. Jenkin menahan napas. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya diambil kuncinya. Berbaring di tempat tidur. Jenkin menekan keras jantungnya yang berdetak kencang. Setelah tes yang sukses, beberapa hari kemudian, dia terus membuat kerajinan dengan cara yang sama. Hari ke-206. Dia telah membuat 39 kunci. Mereka menyuapnya. Seorang tahanan menangani pakaian narapidana baru. Dapatkan mereka 3 pakaian kasual dan peta lalu lintas. Semua sudah siap. Mereka akan mencobanya untuk pertama kalinya. Melangkah keluar dari pintu ketiga dan turun ke bawah. Di luar pintu keempat adalah ruang penjaga penjara. Sipir gendut sedang membaca koran. Mereka hanya ingin membuka pintu. Bayangan penjaga penjara perlahan terungkap. Mereka bergegas bersembunyi di ruang penyimpanan. Penjaga penjara yang gemuk perlahan melangkah maju. Jenkin dan pria berambut keriting itu memanfaatkan kesempatan itu. Mulai menguji kunci pintu belakang. Penjaga penjara sedang berpatroli di lantai atas. Kepala botak memperhatikan bahwa penjaga penjara sudah mulai kembali. Dia segera batuk. Setelah 2 orang di bawah mendengarnya, mereka kembali bersembunyi di ruang penyimpanan. Melalui celah, mereka melihat sipir berjalan menuruni tangga. Ketika sipir berjalan di depan pintu ruang penyimpanan, dia tiba-tiba berhenti. Ternyata dia melihat tetesan keringat mengalir di tanah mereka berdua. Pada saat itu 2 orang di balik pintu sangat tegang sehingga mereka tidak bisa bernapas. Tim Jenkin mencoba mengendalikan ototnya agar tidak gemetar. Para penjaga melihat melalui lorong tanpa satu sosok pun. Lalu tiba-tiba pergi. Tim Jenkin dengan lancar kembali ke sel dan memecahkan kuncinya. Selipkan ke dalam pemegang sikat. Tak disangka keesokan harinya ada inspeksi mengejutkan. Penjaga penjara menunjuk ke potongan kayu bergerigi dan bertanya padanya. Apa ini? Jenkin cerdas. Balikan gambarnya. Mengatakan bahwa ini adalah rak foto, jadi dia telah lulus inspeksi sekali. Tidak lama setelah itu, tim Jenkin menemukan stasiun penjaga luar sedang direnovasi. Sekarang atau tidak sama sekali, mereka memutuskan untuk melarikan diri malam ini. Dia menggunakan kunci buatan sendiri untuk membuka pintu sel. Berada di penjara selama 400 hari. Dia membuat 39 kunci. Hari ini, mereka akhirnya harus melarikan diri dari penjara. Melepaskan Stephen Lee dan pria berambut keriting. Mereka melakukan hal yang sama seperti saat latihan. Buka pintu ketiga lorong. Tapi mereka tidak tahu. Saat itu, penjaga penjara di lantai bawah sedang sakit perut. Menyumbat toilet. Para penjaga pergi ke ruang penyimpanan tempat mereka bersembunyi selama latihan. Mengambil tongkat pembilasan toilet. Mereka bertiga pergi ke ruang penyimpanan untuk bersembunyi. Kemudian menemukan seseorang menyentuh ruang penyimpanan. Tetapi pada saat yang mendesak, mereka tidak bisa berpikir banyak. Mereka meringkuk ke dalam kamar. Pada saat itu, penjaga penjara telah selesai membersihkan toilet. Dia datang kembali untuk mengembalikan alat itu. Suara langkah kaki semakin dekat dan dekat. 3 orang di dalam tidak tahu bahwa penjaga penjara akan membuka gudang. Melihat penjaga penjara hanya selangkah dari ruang penyimpanan, kepala botak menyadari, sipir tidak berpatroli tepat waktu. Langsung tahu apa yang terjadi. Dia segera menghancurkan bola lampu untuk membuat kejutan listrik. Mulai berteriak memanggil sipir. Sipir akan membuka pintu ruang penyimpanan. Kemudian dia mendengar panggilan di lantai atas. Dia harus meletakkan alatnya, berbalik untuk naik ke atas. 3 orang menghindari masalah. Mereka berhasil membuka pintu 4, 5 dan 6. Dengan kegembiraan yang gugup, dan bahayanya dapat datang kapan saja. Mereka juga mencapai pintu terakhir. Lihat melalui celah. Mereka bahkan dapat melihat jalan di halaman. Mereka hanya 1 pintu lagi menuju kebebasan. Tapi mereka mencoba semua kunci. Tetap tidak bisa dibuka. Karena pintu terakhir, mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk mencobanya. Bukankah ini kegagalan mereka?
Pada saat itu, pria berambut keriting menemukan bahwa pintu ini terbuat dari kayu. Selesailah mereka. Dia menggunakan pahat untuk memecahkan potongan kayu. Suara berdebar bergema di lorong. Mungkin tempat ini terlalu jauh dari sel. Jadi tidak ada yang tahu. Rambut keritingnya baru saja menghancurkan kuncinya. Dengan cara yang sederhana dan brutal itu, mereka mengenakan pakaian kasual yang sudah disiapkan sebelumnya. Dorong pintu penjara dan terbuka. Mereka berjalan ke halaman, dan hindari penembak jitu dengan lancar melalui cermin. Mencapai gerbang penjara, menghadapi kebebasan yang tiba-tiba ini. Mereka merasa tertegun, tidak berani percaya bahwa mereka telah melarikan diri dari penjara. Kami berpura-pura keluar dengan tenang. Melihat kurator mengobrol dari jauh. Mereka menoleh sekaligus dan dengan cepat berlalu. Kemudian menyerempet beberapa penjaga yang mendekat. Untungnya, tidak ada yang mengenali mereka. Atau bisa dikatakan tidak ada yang berani berpikir sesuatu seperti ini akan terjadi. Mereka berlari melintasi jembatan, melalui terowongan. Gunakan $360 yang disembunyikan selama setahun. Naik taksi. Di dalam mobil, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Stres dan ketakutan yang menumpuk selama setahun terakhir. Di saat ini, akhirnya, mereka mendapatkan kebebasan. Dan para penjaga telah menemukan 3 narapidana menghilang tanpa jejak. Penampilannya yang panik, membuat tahanan lain tidak bisa menahan tawa. Perburuan, pada skala terbesar dalam sejarah Afrika Selatan, telah terjadi setelah itu. Dan kelompok tim Jenkins telah melintasi perbatasan ke London. Orang di gambar sebelah kanan. Ini adalah tim Jenkins. Irama seluruh film hanya moderat. Suasana tegang sejak awal penjara sampai akhir. Nafas pemeran utama pria tidak pernah berhenti. Sangat mendalam, buat pemirsa tanpa sadar menahan napas. Ikuti sudut pandang pemeran utama pria. Mereka bisa terlihat kapan saja. Membuat pemirsa merasa seperti sipir dapat muncul setelah sedetik. Seluruh pelarian ini, seperti permainan bertahan hidup. Dan ketika Anda ingat bahwa film ini adalah kisah nyata, Anda akan mengagumi trik melarikan diri mereka. Mari nikmati perasaan gugupmu. Paling menegangkan di setiap detik. Kemudian benar-benar rileks di akhirnya.